Bersama saya, Makrina Tindangen. Kali ini kita tetap akan melanjutkan cerita bersambung akademik kita terkait barak militer. Apa ya topik kita sore hari ini? Topik kita hari ini adalah barak militer dan opini dari perguruan tinggi namun sudah level yang di atas, yaitu level S2 dengan level S3. Dalam hal ini, Prodi S2 Manajemen Pendidikan dan Prodi S3 Manajemen Pendidikan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mula Warman. Bersama saya saat ini Ketua Program Studi S2 Manajemen Pendidikan, Profesor Dr. Haja Widiatmike Gede Mula Warman, Magister Humaniora. Baik, Bu? Alhamdulillah baik. Baik. Oke. Kemudian yang kedua, ini bapak-bapak nih, masih ganteng gitu ya. Oke. Yaitu Kaprodi S3 Manajemen Pendidikan, Profesor Dr. Hasbi Samsir, Magister Humaniora. Bagaimana kabarnya Pak Hasbi? Alhamdulillah, sehat Pak. Luar biasa. Ya. Kali ini saya berbincang dengan pakar-pakarnya pendidikan ya, karena ini bayangkan level S2 dengan S3 dan keduanya juga sudah pada jenjang akademik tertinggi ya, yaitu profesor. Baik, kita mulai. Yang pertama mungkin saya izin ke Prof. Mike ya. Siap. Baik, Prof. Mike. Ini agak sedikit menggelitik tapi mudah-mudahan kita bisa masuki dengan akademik ya. Pertanyaan saya, apakah Prof. Mike mengikuti kebijakan Gubernur Jawa Barat Bapak Deddy Mulyadi terkait barak militer? Sedikit mengikuti, insya Allah mengikutilah. Nah, berarti ada walaupun ada sedikit tapi biasanya begitu kalau sudah guru besar ya, sudah profesor. Nak mau mengungkapkan tapi nanti kita lihat, kita gali lebih dalam. Kalau gitu Prof. Mike, bagaimana tanggapan Prof. Mike ya terkait kebijakan yang dijalankan oleh gubernur tersebut? Ya, kalau dari saya yang kebetulan juga sebagai aktivis untuk perlindungan anak. Wow, kebetulan di Kutim ini banyak kasus kekerasan. Okay. Nah, sebenarnya itu bisa jadi karena kelengahan orang tua dan juga mungkin orang tua yang tidak disiplin atau juga mungkin anak dari anak-anak tersebut yang mungkin kurang memperhatikan mendisiplinkan diri. Dan sebenarnya ada hasil riset dari mahasiswa kami program studi Magister Manajemen Pendidikan yang istilahnya semi militer. Ya, di SMK Negeri 2 kalau tidak salah. Seperti itu, dan alhamdulillah sudah lulus dan akan melanjutkan program studi S3. Saya pikir kebijakan barak militer yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat itu kurang lebih sama. Jadi mereka itu ada di awal penerimaan siswa itu sudah diberlakukan bagaimana siswa diberikan mempelajari, atau maksudnya sudah diberlakukan kurikulum semi militer dengan pertama pendisiplinan waktu ketika dia datang hadir ke sekolah. Misalnya harus pukul 7, setengah jam kemudian ada sesi mereka harus berkumpul di dalam satu ruangan, kemudian mereka melakukan semacam siraman rohani seperti itu. Bagaimana dia harus santun, bagaimana dia harus menyayangi kakak tingkat atau adiknya atau ke guru dan menghormati dan lain sebagainya seperti itu. Nah, saya pikir hal-hal seperti itu sangat serasi atau selaras dengan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Kebijakan Baik. itu. Luar biasa ya tanggapannya dari Ibu Kaprodi S2 Manajemen Pendidikan. Berarti kalau saya bisa tarik benang merahnya ya Ibu Kaprodi, berarti pada prinsipnya artinya untuk siswa-siswa yang sudah berperilaku ekstrim, berarti Ibu sebagai Kaprodi sepakat ya dengan apa yang dilakukan oleh Pak
Gubernur, bahkan ada tesis ya di tesis S2 sini yang fokus terhadap peran, walaupun mungkin bukan namanya semi-militer, menggunakan istilah semi-militer ya, bahkan sudah ada itu bahkan di sini ya. Jadi berarti mudah-mudahan suatu saat Pak Gubernur nih mendengar program yang sudah jalan juga ternyata di FKIP, di program studi manajemen melalui tesis mahasiswa ya, yang mendukung ya kebijakan walaupun tidak dinamakan sama, tetapi ini masih semi gitu ya, karena mungkin diterapkan di sekolah juga yang siswanya ada yang belum bermasalah gitu ya. Jadi ini lebih ke preventif yang disampaikan oleh Prof. Mika ya, terkait barak militer. Nah, dalam pandangan Prof. Hasbi ya sebagai ketua program studi S3 manajemen pendidikan, sudah di level teratas untuk jenjang pendidikan gitu ya, Prof. Hasbi, bagaimana ya tanggapan Prof ya, silakan. Ya, baik, terima kasih Prof. Makrin, kolega saya. Ya. Yang pertama tentu saya harus jujur mengatakan bahwa apa yang policy yang dimunculkan oleh Deddy Mulyadi itu pasti punya alasan. Baik. Itu yang pertama ya. Meskipun kita tahu bahwa yang namanya policy, kebijakan itu pasti arahnya ke politics. Gitu, mau tidak mau itu karena ada keterkaitan. Nah, dari sisi, karena ini kan memang sudah pro kontra ya. Betul. Sejak orang tua mengirim anaknya dengan kebijakan itu. Saya sebagai ya sering-sering melihat itu, tentu ya positif. Ya, karena kenapa? Anak-anak yang dikirim ke sana tentu bukan anak yang biasa-biasa. Betul. Ya, karena orang tua juga, ya saya kalau misalnya anak saya baik-baik saja, ya sudah untuk apa saya kirim ke sana. Ya, dari sisi itu, saya kira conditional. Kalau situasinya memang anak ini, orang tua sudah give up, udah sekian cara yang kita lakukan, treatment bahkan ada yang ekstrim itu memang sudah tidak dibiarkan masuk ke rumah, ya dengan adanya back to barak militer, saya kira itu kalau dari sisi saya, kenapa enggak dilanjutkan? Dan kalau bisa, ya mungkin di provinsi lain, kenapa enggak? Ya, tinggal nanti di mapping di mana kira-kira yang berpotensi anak-anak seperti ini. Ya, jangan hanya diambil misalnya satu kabupaten saja. Kalau bisa di random hampir sebuah kabupaten yang anak-anak sorry to say yang memiliki masalah dan rata-rata itu keterlibatan orang tua itu sudah give up, sudah menyerah. Jadi saya kira itu kalau dari sisi kita, dan beberapa teori-teori kan memang menyebutkan begitu. Mungkin kalau kita mau mengambil katakanlah Thomas Likona, ya kan, dia kan mengatakan bahwa sekarang pendidikan itu harus back to character education. Nah, satu-satunya cara di antara sekian banyak cara, kenapa enggak? Di setelah pasca selesai dari barak militer ya, jadi sehingga kita bisa tarik bahwa apa yang sebenarnya dilakukan di formal ya, itu bisa sama apa yang terjadi juga mungkin di barak, sehingga tidak orang mengkritisi bahwa di barak itu kan tidak ada pembelajaran untuk akademiknya gitu ya, mungkin ya, dengan tentunya tadi ya kata kuncinya itu adalah ada model ya tadinya, sehingga mereka bisa mengobserv ya perilakunya, dan mereka sendiri yang ingin merubah dirinya gitu ya, tanpa paksaan gitu ya, berarti ya kalau kita lihat dari tadi teorinya siapa, saya tertarik dengan yang diungkapkan oleh Thomas Ricona. Intinya ya Kaprodi S2 Manajemen Pendidikan dengan Kaprodi S3 Manajemen Pendidikan. Beda pendapatnya memang kalau sudah profesor. Baik, terima kasih.